Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Linda. Apa kabar semuanya? Semangat ya, kemarin selesai mengerjakan penilaian tengah semester. Nah, nanti anak-anak akan menemui penilaian harian 2 ya. Tetap semangat belajarnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Supaya semakin siap dan semangat, kita bernyanyi bersama dahulu ya. Kemarin kita sudah bernyanyi lagu Lihat Kebunku dan Kupu-kupu yang lucu. Sekarang lagu yang pertama dahulu ya, Lihat Kebunku. Siap? 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Wah, hebat. Sekarang lagu yang kedua, lagu Kupu-kupu yang lucu. Siap? 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sebelum belajar ya anak-anak. Siap? Sikap berdoanya. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa ya anak-anak. Sekarang anak-anak siapkan buku tematik 1G-nya. Boleh tunggu ya. Sebelum kita membahas materi pada minggu ini di subtema 2, kita membahas sedikit materi minggu lalu di subtema 1 ya anak-anak. Hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa sekarang? 29. Bulan apa sekarang? Maret. Tahun berapa sekarang? 2021. Sudah disiapkan ya anak-anak buku tematik 1G-nya? Oke, minggu kemarin anak-anak sudah belajar buku paket tematik 1G. Temanya tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Minggu lalu anak-anak sudah memasuki subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Anak-anak masih ingat manakah yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Nah, benda hidup di sini yaitu ada apa saja? Manusia, hewan, dan tanaman. Kenapa disebut dengan benda hidup? Nah, jadi benda hidup itu disebut juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, bergerak sendiri, dan memerlukan makanan. Ya, itu disebut benda hidup atau makhluk hidup. Manusia, binatang, tanaman memerlukan makanan. Ya, makanannya berbeda-beda ya, tidak sama. Kalau manusia makanannya nasi, lauk, sayur, buah, dan juga minumannya ada air mineral, jus, dan masih banyak yang lainnya. Hewan, makanan hewan macam-macam ya, ada yang makan rumput, ada yang makan cacing, ada yang makan daging, dan juga mereka minum air. Ya, kalau tanaman makanannya apa? Nah, tanaman itu sering disiram supaya dia tumbuh subur dan tidak layu atau tidak mati. Tanaman itu selain disiram harus diberi pupuk. Ya, benar sekali. Lalu tanaman juga memerlukan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Karena ada tanaman yang makannya itu dari proses fotosintesis atau pancaran sinar matahari. Itu adalah benda hidup. Nah, sekarang benda tak hidup apa saja anak-anak? Ada meja, kursi, apalagi pintu, kipas, mobil-mobilan, sepeda. Kenapa ya disebut benda tak hidup? Karena benda-benda tersebut tidak memerlukan makan, tidak tumbuh, ya, dan juga tidak bisa bergerak sendiri. Coba anak-anak di rumah yang perempuan punya boneka yang bisa menangis, ada yang bisa bernyanyi. Kenapa boneka tersebut bersuara? Itu tidak bergerak sendiri, melainkan menggunakan baterai atau di charge ya. Nah, itu makanya bisa bergerak sendiri atau bersuara. Bagi anak laki-laki, ada yang punya mainan robot-robotan atau mobil-mobilan. Kenapa bisa bergerak sendiri? Ya, sama, menggunakan baterai atau di charge ya. Nah, itulah bedanya benda hidup dan benda tak hidup. Nah, selain membahas tentang benda hidup dan benda tak hidup, minggu lalu kita juga membahas tentang
lambang sila keempat dan bunyi sila keempat. Ada yang masih ingat lambang sila keempat apa? Ya, kepala banteng. Bunyi silanya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang sudah hafal? Wah, hebat semuanya. Kita tadi sudah membahas subtema 1 materi minggu lalu. Sekarang kita memasuki materi minggu ini ya. Subtema 2, hewan di sekitarku. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan hewan yang hidup bebas di alam. Coba anak-anak perhatikan pada gambar di bawah ini, apa saja hewan yang anak-anak lihat. Dan selain di gambar ini, apakah ada hewan lain yang anak-anak pernah lihat? Kita memasuki pembelajaran 1 di halaman 31. Nina memelihara kelinci. Nina merawat kelincinya dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu memberi makan kelinci secara teratur. Lalu seminggu sekali kandangnya dibersihkan. Ya, seperti itu cara Nina merawat hewan peliharaannya. Anak-anak kalau di rumah mempunyai hewan peliharaan, jangan lupa ya dirawat seperti Nina merawat hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Anak-anak masih ingat kalimat pemberitahuan? Coba anak-anak tuliskan kalimat pemberitahuan yang terdapat pada teks di atas. Jadi tadi yang Bu Lina bahas, kalimat pemberitahuannya yang mana? Silahkan anak-anak tulis di buku tulis tematik. Kita ke halaman 32. Sebelum memelihara kelinci, Nina mencari tahu cara merawat kelinci. Memelihara hewan harus sesuai aturan. Berikut contoh aturan memelihara hewan. 1. Memberi makan dan minum secara teratur. Hewan juga memerlukan makan dan minum supaya tidak lapar, tidak haus, dan tidak sakit ya. 2. Membersihkan tubuh hewan secara teratur. Hewan juga perlu mandi atau dibersihkan ya. Dibersihkan dari debu, kotoran atau kutu supaya tubuhnya bersih dan tidak gatal. 3. Membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya. Karena hewan biasanya kalau makan tumpah-tumpah ya, lalu ada kotoran di kandangnya. Jadi harus dibersihkan supaya terhindar dari kuman. 4. Membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Hewan juga memerlukan vitamin karena daya tahan tubuhnya bisa jadi sedang turun. Jadi supaya lebih sehat lagi. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nanti bisa berbagi cerita ya. Dan bagaimana cara kamu merawat hewan peliharaan di rumah. Kita ke halaman 33. Nina dan Deli bermain di halaman. Mereka mengamati gerakan kupu-kupu di taman. Kupu-kupu bergerak dengan apa? Terbang. Setiap hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Gerakan hewan dapat dijadikan tarian. Perhatikan gerakan tari kupu-kupu berikut. Gerakan yang pertama, lihat gambarnya, ini dia.
Rentangkan tanganmu, melompatlah ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang kedua, ini dia gambarnya. Berjalanlah ke arah yang berlawanan sambil merentangkan tangan. Gerakan ketiga, ini dia gambarnya. Rentangkan tanganmu, kemudian kepakkan seperti sayap kupu-kupu. Lakukan sambil berjalan melingkar. Gerakan keempat, ini dia gambarnya. Berdirilah berhadapan. Rentangkan tanganmu sambil mengangguk-angguk. Lakukan gerakan-gerakan tersebut berpasangan dengan temanmu. Jadi anak-anak melakukannya berpasang-pasangan ya. Kita ke halaman 35 di pembelajaran 2. Adi memelihara ikan. Ikan dipelihara di akuarium. Nina memelihara kelinci. Kelinci diletakkan di kandang kelinci. Kadang-kadang kelinci juga dilepaskan supaya bisa bermain di halaman. Jadi, tempat hidup hewan itu berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di darat, contohnya kelinci, kambing, kucing, dan ayam. Ada juga hewan yang hidup di air, contohnya yaitu ikan. Coba tuliskan kalimat pemberitahuan pada bacaan di atas ya. Tulis di buku tulis tematik. Kita ke halaman 36. Ketika bermain di halaman, Adi dan Nina melihat burung hinggap di pohon. Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Iya, betul Kak. Burung itu pulang ke sarangnya. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di. Burung tinggal di pohon Kak. Sarangnya kan ada di pohon. Menurut anak-anak, pendapat siapakah yang benar? Apakah pendapat Nina atau pendapat Adi? Berikan tanggapanmu berupa ungkapan setuju atau tidak setuju. Jangan lupa diberikan alasan ya. Kenapa anak-anak setuju sama pendapatnya Nina? Kenapa anak-anak tidak setuju sama pendapatnya Adi? Atau sebaliknya. Kita ke halaman 37. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung juga dapat berjalan. Gerak hewan bermacam-macam. Ada hewan yang terbang, berenang, berlari, dan melompat. Hewan apakah yang bergerak dengan melompat? Ayo bermain lompat katak. Mula-mula berjongkoklah. Letakkan kedua tanganmu di depan tubuhmu. Mulailah melompat seperti katak. Melompatlah sampai garis finish. Lalu berbaliklah dan melompat kembali sampai garis awal. Lakukan dengan hati-hati. Jadi di sini bermain lompat katak dari garis awal sampai garis akhir, lalu balik lagi dari garis akhir ke garis awal. Kita ke halaman 39 pembelajaran 3. Nina dan keluarga berwisata ke taman safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Di taman safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan hidup bebas. Nina melihat hewan dari dalam mobil.
Pengunjung tidak boleh turun dari mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Kita ke halaman 40. Di taman safari, Nina melihat banyak burung. Bacalah percakapan ayah dan Nina di bawah ini. Bermainlah peran dengan temanmu. Lihat ayah, burung-burung ini sedang diberi makan. Iya Nina, burung-burung di sini diberi makanan dan dirawat dengan baik Nina. Apakah burung yang kita pelihara di rumah juga diberi makan buah-buahan seperti itu ya? Tidak Nina, jenis makanannya berbeda. Burung harus dirawat dengan memberi pakan yang sesuai. Burung yang kita pelihara di rumah makannya biji-bijian. Kita ke halaman 41. Ayo membandingkan banyak hewan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa banyak jerapah? Ada berapa banyak zebra? Ada berapa banyak rusa? Hewan apakah yang paling sedikit? Hewan apakah yang paling banyak? Hitunglah dengan teliti. Silahkan anak-anak isi ya. Kita ke halaman 42. Untuk membandingkan banyak benda, kamu dapat membandingkan bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan mulai dari puluhan. Jika sama, perhatikan nilai tempat satuan. Setelah membandingkan bilangan, tentu kalian dapat mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada gambar kucing, kelinci, dan burung. Jumlah kucing ada 25. Jumlah kelinci ada 40. Jumlah burung ada 36. Bandingkan bilangan 25, 40, dan 36. Perhatikan angka puluhannya. 25 itu angka puluhannya 2. 2 lebih kecil dari 4 dan 3. Bilangan 40 puluhannya yaitu angka 4 ya. Bilangan 36 angka puluhannya itu 3. 3 lebih besar dari 2, 3 lebih kecil dari 4. Dengan membandingkan angka puluhan, kita tahu bahwa 25 lebih kecil dari 40 dan 36. 36 lebih besar dari 25, akan tetapi lebih kecil dari 40. Jadi, urutan bilangan dari terkecil adalah 25, 36, 40. Hewan yang paling banyak adalah kelinci. Hewan yang paling sedikit adalah kucing. Urutan hewan dari yang terbanyak adalah kelinci, burung, dan kucing. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai, yaitu subtema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Kita bahas sedikit materi yang sudah kita bahas tadi ya. Di subtema 2 tentang hewan di sekitarku, tadi kita sudah membahas cara merawat hewan peliharaan, yaitu 1. Memberi makan dan minum secara teratur. 2. Membersihkan tubuh hewan secara teratur. 3. Membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minum. Yang keempat, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Tadi kita juga sudah membahas
gerakan tari kupu-kupu. Jadi gerakan hewan itu bisa dijadikan tarian, yaitu contohnya gerakan kupu-kupu dijadikan tarian. Lalu kita sudah membahas tempat hidup hewan. Ada yang hidup di darat dan ada di air. Yang hidup di darat contohnya yaitu kelinci, kucing, kambing, dan ayam. Yang hidupnya di air yaitu ikan. Lalu kita juga membahas tentang bermain lompat katak. Bermain lompat katak yaitu melompat dari garis awal ke garis akhir, lalu balik lagi dari garis akhir ke garis awal. Kita juga membahas tentang hewan-hewan yang ada di taman safari. Kalau kita berkunjung ke taman safari, kita tidak boleh turun ya. Kita juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan di situ karena akan membahayakan. Setiap hewan makanannya berbeda. Jadi kita harus berhati-hati ketika akan memberi makan hewan. Lalu kita belajar tentang membandingkan banyak benda dengan cara membandingkan bilangan, yaitu kita harus mengetahui angka puluhannya dahulu seperti tadi kita bahas ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah kita bahas dan juga kita sudah mengulangnya tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak paham dan mengerti apa yang tadi Bu Linda bahas ya. Kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke wali kelas masing-masing. Setelah selesai belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dahulu ya sebelum kita tutup materi pada hari ini. Silakan sikat berdoanya. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa naik kendaraan darat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah berdoa ya. Sekarang Bu Linda akan menginfokan tugas pada hari ini, yaitu Senin 29 Maret 2021. Anak-anak menulis di buku tulis tematik macam-macam gerak hewan. 1. Terbang. 2. Berenang. 3. Berlari. 4. Melompat. Jadi yang satu itu terbang. Hewan apa saja yang geraknya dengan cara terbang?
2. Berenang. Hewan apa saja yang geraknya dengan cara berenang? 3. Berlari. Hewan apa saja yang sering gerakannya itu berlari? 4. Melompat. Hewan apa saja yang gerakannya melompat? Mengerti ya anak-anak? Lalu anak-anak mengisi buku paket tematik 1G dari halaman 31 sampai halaman 43. Nah, itu dia tugas untuk hari ini ya. Anak-anak jangan lupa dikerjakan. Baiklah, kita sudah membahas materi pada hari ini ya, yaitu tematik 1G subtema 2 tentang hewan di sekitarku. Dan juga tadi sudah Bunda infokan tugas untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, kalau pergi jangan lupa memakai masker, dan juga makan makanan yang bergizi. Sayur dan buahnya jangan lupa. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Linda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.